Pengertian sampah. Banyak sekali pengertian sampah yang diketahui oleh masyarakat. Pengertian tersebut mulai dari yang umum dan mudah dipahami hingga pengertian dari lembaga resmi. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang sampah secara umum, menurut para ahli, sesuai aturan hingga menurut WHO. Yang pertama, pengertian sampah menurut secara umum. Secara umum, sampah dapat diartikan sebagai semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi, benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan, semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat terwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan. Yang kedua, pengertian sampah menurut para ahli. Menurut Azwar, sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, atau memang harus dibuang. Umumnya sampah dihasilkan dari kegiatan manusia, termasuk produksi industri, namun bukan berasal dari sesuatu yang bersifat biologis seperti kotoran manusia atau human waste. Jenis-jenis sampah. Seperti telah disebutkan bahwa sampah bisa berwujud padat, cair, hingga gas. Sampah juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, hasil industri, rumah sakit, pertanian, peternakan, pasar, perkebunan, dan berbagai tempat lainnya. Yang berikut jenis sampah berdasarkan sifatnya. Jika menggolongkan sampah berdasarkan sifatnya, maka material sisa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sifat ini mempunyai kaitan dengan material buangan dan proses dekomposisinya di alam. Pertama, sampah organik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan hayati sehingga mudah terdegradasi secara alami oleh mikroba. Sampah jenis ini sangat mudah membusuk dan biasanya berasal dari sisa makanan, kulit buah, kayu, daun, dan kayu. Yang ketiga, sampah anorganik. Yang berikut sampah anorganik adalah material sisa yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa olahan tambang dan produk sintetik, sehingga sulit untuk membusuk. Yang berikut jenis sampah berdasarkan wujudnya. Klarifikasi sampah berdasarkan wujudnya dapat dilihat dari bentuk fisik material sisa. Ada 3 jenis sampah jika dilihat dari wujudnya, yaitu sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat adalah semua material sisa yang berbentuk padat dan sudah dibuang oleh manusia. Sampah cair adalah material sisa yang berbentuk cairan. Sampah jenis ini sering sekali menimbulkan pencemaran pada aliran sungai, selokan, hingga laut. Sampah gas adalah material sisa berbentuk gas yang sudah tidak dibutuhkan manusia. Dampak buruk sampah. Sampah merupakan permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh manusia. Pasalnya, tidak semua sampah bisa terurai secara cepat. Bahkan, ada yang butuh ratusan tahun untuk hancur. Sementara itu, jumlah sampah terus-menerus bertambah setiap harinya, sehingga ada ketidakseimbangan antara pertambahan dan penguraian. Apabila dibiarkan terus-menerus tanpa tindak lanjut, sampah akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contohnya adalah sampah yang bertumpuk akan mengeluarkan bau busuk akibat tidak mengalami degradasi. Bau tersebut sangat mengganggu dan bisa berakibat fatal bagi lingkungan hingga kesehatan makhluk hidup. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Sampah yang sudah bertumpuk dalam waktu yang lama akan menjadi sarang perkembangbiakan organisme penyebab penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, makhluk hidup lain yang menyukai tempat kotor juga akan tertarik untuk mendatangi tumpukan sampah, seperti virus, bakteri, lalat, belatung, bahkan anjing dan kucing.
binatang-binatang tersebut berperan sebagai perantara dan mengakibatkan penularan kepada manusia. Dampak bagi tanah. Material sisa juga banyak dihasilkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Walaupun dari limbah sektor pertanian tersebut dianggap tidak berbahaya karena bersifat organik sehingga mudah terurai. Dampaknya sangat besar, dapat mempengaruhi tanah dan makhluk yang hidup di dalam tanah. Akibatnya, ekosistem menjadi terganggu. Selain itu, banyak pula aktivitas industri yang menghasilkan zat sisa berupa hujan asam. Hujan tersebut mempunyai tingkat keasaman yang tinggi, sehingga mampu mengubah pH tanah. Yang berikut, dampak bagi sosial dan ekonomi. Limbah yang terus dibiarkan bertumpuk dalam waktu lama juga bisa berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, yang ditimbulkan oleh lingkungan kotor tidak jarang membutuhkan penanganan serius dari tenaga medis. Kegiatan pembersihan limbah pun tidak menghabiskan biaya sedikit. Belum lagi kondisi infrastruktur yang sudah tidak memadai untuk menampung dan mengelola limbah juga memerlukan perhatian serius. Pasalnya, penumpukan sampah juga tidak lepas dari kinerja infrastruktur tersebut dan itu butuh biaya banyak. Oke, yang berikut, upaya pengolahan sampah. Upaya pengolahan sampah atau limbah diterapkan demi mengurangi dampak negatif dari material sisa tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam. Pengolahan sampah mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, hingga pembuangan kembali material sisa dari proses tersebut. Yang pertama, metode sistem open dumping. Metode ini merupakan bentuk upaya pengolahan sampah yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Pada metode ini, material sisa dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hanya saja kebijakan pemerintah sudah melarang metode ini sejak tahun 2013 lalu, meskipun pada kenyataannya masih banyak dilakukan. Yang ketiga, metode gas metana. Sampah sebenarnya juga bisa dikelola untuk menghasilkan energi dengan menerapkan metode gas metana. Pada metode ini, sampah dikelompokkan terlebih dahulu menjadi anorganik dan organik. Pada metode ini, hanya sampah organik yang dapat diolah menjadi energi. Sampah tersebut dimasukkan di dalam wadah kedap udara dan dicampur dengan air selama 2 pekan. Hasil dari proses tersebut adalah gas metana CH4 yang bisa dijadikan energi listrik. Yang keempat, energi dari sampah. Masih ada banyak cara untuk mengolah limbah menjadi energi, tidak hanya dengan metode gas metana. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa 66% limbah disumbangkan dari produk organik seperti sisa makanan. Sisanya adalah sampah anorganik, baik yang dapat didaur ulang seperti kertas dan plastik, hingga yang bisa digunakan kembali seperti besi. Pengolahan sampah basah organik menjadi kompos juga dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengambil kandungan biogasnya untuk dijadikan energi listrik. Metode 3R. Selain beberapa metode yang sudah disebutkan tadi, pengelolaan sampah di Indonesia juga mengalahkan metode 3R, yaitu reduksi atau pengurangan penggunaan, reduksi atau penggunaan kembali, dan recycle atau daur ulang. Contoh penerapan metode ini telah diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang pada tahun 2008 lalu. Yang pertama, reduksi. Reduksi merupakan upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi dan menghentikan penggunaan barang-barang yang berpotensi untuk menghasilkan material sisa setelah dipakai. Saat ini, metode reduksi sudah mulai banyak digalakkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam penggunaan barang plastik. Contoh reduksi adalah memakai produk yang kemasannya bisa didaur ulang, mengurangi pemakaian produk sekali pakai, meminimalisir kegiatan belanja barang yang tidak dibutuhkan, dan meningkatkan penggunaan produk isi ulang. Reusi. Reusi adalah usaha untuk mengurangi material sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang sudah tidak dipakai.
Contoh upaya ini adalah memakai kembali botol plastik atau kaca air mineral sebagai wadah air minum atau minyak goreng. Yang ketiga, resisli. Resisli atau disebut juga daur ulang, artinya mengelola material sisa menjadi produk baru yang mempunyai nilai manfaat. Contoh resisli ini yaitu membuat kompos sebagai pupuk tanaman yang terbuat dari sampah organik, atau membuat kerajinan dari sampah anorganik.